Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Sekarang kita masuk ke subbab D, yaitu energi dan usaha dalam gerak rotasi. Pembahasan pertama kita yaitu energi kinetik rotasi. Nah, kita tahu setiap benda yang bergerak itu pasti punya energi kinetik, ya kan? Begitu pula dengan benda yang melakukan gerak rotasi. Benda ini juga memiliki energi kinetik. Nah, namanya energi kinetik rotasi. Untuk mencari energi kinetik rotasi, rumusnya dapat kita turunkan dari rumus energi kinetik translasi. EK translasi. Kita tahu pada energi kinetik translasi, rumusnya adalah setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Karena mau kita rubah dalam gerak rotasi, sehingga V ini harus kita rubah menjadi omega atau kecepatan sudut. Kita tahu V sama dengan omega dikali R. Nah, kita ganti di sini berarti sama dengan setengah dikali massa dikali omega dikali R. Ingat, ini kuadrat berarti ini kuadrat, ini kuadrat. Kalau saya tulis seperti ini kan tidak merubah dari nilainya, setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat, cuma dibalik saja. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada mr kuadrat. Apa itu mr kuadrat? Mr kuadrat ini itu adalah momen inersia. Nah, inersia berarti ini kita bisa ganti energi kinetik sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, itu adalah energi kinetik apa? Rotasi. Ini adalah EK rotasi. Oke. Itu tadi energi kinetik untuk gerak yang berotasi. Bagaimana kalau sekarang energi kinetik pada gerak benda yang menggelinding? Artinya, benda melakukan translasi juga melakukan rotasi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu energi gerak menggelinding. Tadi kita sudah tahu bahwa gerak menggelinding adalah gabungan dari gerak translasi dan gerak rotasi. Berarti energi kinetik gerak menggelinding itu adalah gabungan dari, berarti di sini EK total, berarti ya EK total atau gerak menggelinding, EK gerak menggelinding itu adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, ini berarti energi kinetik total, kita ganti energi kinetik menggelinding saja. Menggelinding itu sama dengan EK translasi setengah mv kuadrat ditambah EK rotasi yang tadi kita dapatkan setengah I omega kuadrat. Nah, kalau misalkan nanti kita disuruh mencari berapakah energi kinetik dari suatu gerak yang sedang menggelinding, artinya sedang bertranslasi juga berrotasi, maka kita harus menjumlahkan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasinya seperti itu. Nah, ini dia. Kita geser. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan ketiga, yaitu usaha dalam gerak rotasi. Di kelas 10 sudah pernah kita bahas tentang bab usaha, dan kita tahu di gerak linier, usaha di gerak linier itu maksudnya bisa gerak lurus ya. Di gerak linier, usaha itu adalah W sama dengan F dikali S, gayanya dikali perpindahannya. Nah, perpindahan ini itu
di gerak rotasi atau gerak melingkar itu analog dengan sudutnya, sehingga hubungan antara S dengan sudut atau theta itu adalah S sama dengan theta dikali R. Nah, ini adalah analogi di gerak rotasi. Berarti kita bisa rubah usaha di gerak linear ini ke dalam usaha di gerak rotasi. W sama dengan F dikali theta dikali R. Nah, bisa juga kita tuliskan W sama dengan, ini karena perkalian, bisa kita bolak-balik F kali R kali theta. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada F dikali R. Apa itu ayo? F kali R itu adalah momen gaya atau torsi. Berarti W usaha sama dengan torsi dikali theta. Nah, itu adalah rumus usaha di gerak rotasi. Dalam gerak rotasi, momen gaya yang bekerja pada sebuah benda itu dapat mengubah energi kinetik rotasinya, sehingga W usaha ini juga itu juga sama dengan delta EK rotasi. Nah, artinya W sama dengan EK pada kondisi kedua dikurangi dengan EK, ini EK rotasi ya. Oke, EK rot 2 dikurangi EK rot 1, EK rotasi 1, posisi atau kondisi pertama. Sehingga kalau ini karena EK rotasi bisa kita rubah juga sama dengan setengah I omega 2 kuadrat min setengah I omega 1 kuadrat. Nah, ini juga rumus usaha pada gerak rotasi. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita sudah dapat soalnya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Ini sebenarnya adalah contoh soal 1.29 di buku Saku Window. Berapakah usaha yang dilakukan selama 60 putaran oleh gaya 25 Newton yang bekerja menyinggung roda berjari-jari 20 cm. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu besaran-besaran yang ada. Diketahui usaha yang dilakukan selama 60 putaran, berarti banyaknya putaran. Nah, banyaknya putaran kita simpulkan dengan N besar. Banyaknya putaran adalah 60 putaran. Karena ini adalah judulnya usaha dalam gerak rotasi, sehingga putaran kita ganti untuk mengetahui berapa sudutnya atau berapa radian, sehingga 60 putaran, satu putaran adalah 2pi radian, sehingga ini sama dengan 60 dikali 2pi radian, berarti sama dengan 60 kali 2 120 pi radian. Gayanya 25 Newton, sehingga F sama dengan 25 Newton. Bekerja menyinggung roda berjari-jari, berarti R sama dengan 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Oke. Ditanya, berapakah usaha yang dilakukan? Berarti W sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, di awal salah satu rumusnya tadi, berarti ini jawab W itu adalah
momen gayanya dikali theta. Nah, kita tahu momen gaya itu adalah apa? Gaya dikali lengan gaya atau lengan momen dikali theta. Berarti di sini sama dengan gayanya 25 Newton dikali L, atau di sini berarti tadi R ya, kita ganti R. Nah, ini adalah R, sehingga di sini R-nya adalah 0,2 dikali tetanya. Kita pakai yang pi radian, berarti 120 pi radian. Nah, berarti sama dengan 25 kali 0,2 ini kali 10 jadi 2, 25 kali 2 50, 5 kali 12 60, berarti di sini adalah 600 pi. Satuan usaha itu adalah joule. Nah, kita sudah dapat ceret ya jawabannya. Contoh soal yang kedua. Nah, ini dia adalah contoh soal yang kedua. Kita sudah dapat soalnya di sini. Contoh soal ini adalah soal UPM nomor UPM 1.4 nomor 4 di buku saku bindo kalian. Nah, sebuah silinder pejal bermasa 2 kg dan berjari-jari 20 cm menggelinding pada lantai datar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik total silinder. Ingat, energi kinetik total. Menggelinding berarti gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu besaran-besarannya. Ketahui masanya 2 kg. Berarti M sama dengan 2 kg. Terus jari-jarinya R sama dengan 20 cm menggelinding pada lantai datar dengan kecepatan 4 meter per sekon, berarti V sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik total silinder. Berarti di sini ditanya EK total. EK tot sama dengan titik-titik tanda tanya. Kita jawab. Nah, kita sudah tahu energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi sama dengan setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat sama dengan setengah masanya 2 kg, kecepatannya 4 kuadrat ditambah setengah inersia. Bendanya apa? Silinder pejal. Kalau silinder pejal, I, rumus I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. I sama dengan setengah mr kuadrat. Berarti bisa kita masukkan ke sini. I-nya adalah setengah dikali setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat. Omega kita yang di sini yang tahu kan V-nya. Berarti V sama dengan omega dikali R. Omega sama dengan V per R. Nah, kita masukkan di sini berarti V per R. Karena ini kuadrat sehingga di sini kuadrat. Nah, ini ada R kuadrat, ada R kuadrat. Diapakan? Coret. Nah, oh di sini juga ada. Bisa kita coret. Ada lagi. Nah, kita geser dulu. Nah, biar kelihatan. Berarti sama dengan 4 kuadrat, berarti di sini 16 ditambah setengah kali setengah 1/4 masanya 2. Nah, kecepatannya 4
berarti 4 kuadrat. Berarti di sini, nah di atas ada 4 kuadrat, di bawah ada 4, bisa kita coret 4, di sini tinggal 1, berarti di sini adalah 16 ditambah 2 dikali 4, berarti sama dengan 16 ditambah 8 sama dengan 24. Satuan energi kinetik adalah Joule. Oke, itu dia. Demikian materi energi dan usaha dalam gerak rotasi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.